Stay quiet. Oke, welcome back again to Stardust Stream. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Badri Artwork. Terima kasih karena sudah komen di video full timeline Alien franchise ya. Dan gue liat pertanyaannya juga bagus untuk dibahas, menarik. Kalau begitu langsung saja. Bang, kalau telur Ovomorph itu kan si David yang buat ya di film Covenant. Ada beberapa yang gue bingung. Satu, apakah semua telur itu David yang buat sebelum adanya Ratu Alien? Jawabannya adalah bukan. Jadi telur yang ada di LV-426 itu planet yang ada di film Alien 1979 dan Alien 1986. Itu telurnya yang buat adalah engineer. Tepatnya ada di pesawat Juggernaut. Bukan yang ada di kolonial. Bukan yang ada di pemukiman warga hasil koloni di Alien 1986. Itu beda lagi. Itu telur hasil dari Queen. Kalau yang di Juggernaut, tepatnya kalau kalian mau lihat lengkapnya itu di film Alien 1979. Itu yang buat adalah engineer, tapi dari ras space jockey. Disebutnya space jockey, I don't know, karena belum ada penjelasan lebih bagaimana detailnya. Tapi yang jelas itu memang dibuat oleh engineer. Sedangkan yang ada di film Alien Covenant itu telurnya memang dibuat oleh David, karena mengambil acuan blueprint dari engineer. Karena David pun ngomong kalau misalkan dia ditakdirkan untuk bisa menciptakan. Ya, walaupun dia menggunakan bahan yang sama seperti engineer, tapi terbukti android dia bisa mempelajari apa yang sang pencipta bisa lakukan. Jadi memang bentuk telurnya mirip karena memang udah ada blueprintnya. Bahkan facehugger, chestburster beda sih. Facehugger dan juga versi adult ya, xenomorph dan juga protomorph itu kan bentuknya mirip-mirip kan. Nah, memang karena udah ada blueprintnya. Gitu aja. Jadi kesimpulannya beda ya untuk telur. Yang kedua, facehugger di film Romulus itu kenapa nggak ditelur? Apa dibuat sama ilmuwan Weyland? Oke, ini menarik banget. Jadi begini. Facehugger yang ada di film Alien Romulus itu bukan hasil alami atau bukan hasil engineer, tapi merupakan hasil reverse engineer. Nah, maka dari itu, sorry, gue bakal menggunakan kata-kata yang lebih tidak sesuai sama filmnya, agar kalian lebih mudah mengerti. Ya, tujuannya itu. Jadi kalau engineer itu kalian membuat dari 0 menjadi 1. Kalau reverse engineer, kalian dari 1, kalian mundur sampai hampir mendekati 0. Apakah bisa mendekati 0? Tidak, nggak bisa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan dan juga manusia sintetis dari perusahaan Weyland-Yutani itu adalah reverse engineer dari mayat, yang mereka sebutnya mayat ternyata masih hidup, suram, XX-121 atau alien yang pertama kali muncul di Alien 1979 ya. Kalau si Rook kan sebutnya Kane's son atau anaknya si Kane. Nah, jadi dari darah DNA dari XX-121 itu di reverse sehingga terbentuklah fase di mana facehugger lagi, tapi tidak bisa membentuk Ovomorph karena Ovomorph itu harus direkayasa, harus di-engineer. Ovomorph itu merupakan hasil yang terbentuk dari 0, bukan dari hasil mundur. Makanya facehugger itu hanya ditempatkan di semacam plastik yang memang bisa mengcontain si facehugger ini supaya nggak ganas atau dijinakan dengan panas yang sesuai agar tidak gampang lepas dan tiba-tiba menyerang manusia atau organisme yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu. Jadi memang dibuat oleh ilmuwan Weyland, benar, tapi hasil reverse engineer, bukan dibuat dari 0 seperti David, bukan. Jadi hanya mundur gitu. Yang ketiga, kenapa Romulus dan Remus itu terbengkalai? Ini gue kayaknya kelewatan pas nonton filmnya. No. Pertanyaan lo bagus banget. Jadi lo gak kelewatan karena memang di filmnya tidak dijelaskan terlalu detail. Jadi Romulus dan Remus itu kan adalah laboratorium. Singkatnya aja, semua baik Renaissance, baik laboratorium Romulus dan juga Remus itu diacak-acak oleh XX-121 atau Xenomorph. Si anaknya si Kane atau si Big Chap itu ngacak-acak semuanya sampai tidak tersisa dan akhirnya malah terbentuk kolonial baru, yaitu kolonial dari Xenomorph ya. Kalian bisa lihat itu di pertengahan menuju akhir itu kan ternyata banyak Xenomorph yang ngumpet atau membuat sarangnya sendiri. Kalau nggak salah itu di persimpangan arah mau ke dari laboratorium Romulus ke Remus atau dari Romulus mau ke lift utama, gue lupa.
pokoknya di situ kan kalian lihat ada adegan dimana banyak banget kayak kokun gitu kan, yang biasa kalau alien bawa manusia terus ditempel di situ nanti facehugger nyaplok. Nah, tempatnya kira-kira begitu. Nah, jadi alasan terbengkalainya udah jelas karena diacak-acak. Simpel aja. Oke, kalau begitu segini dulu, mudah-mudahan videonya jelas dan bisa menjawab pertanyaan sebagian dari kalian yang mungkin belum jelas, karena memang beberapa hal di filmnya itu tidak terlalu dijelaskan dan kalian beberapa hal pun juga harus menonton film-film sebelumnya. Jadi di sini gue bertugas untuk menjelaskan. Oke, kalau gitu segini dulu untuk video kali ini, and see you guys on the next video.